Dede, saksi kunci kasus Vina mengakui diperintahkan untuk memberi kesaksian palsu pada 2016 lalu. Menurut Dede, perintah itu disampaikan langsung oleh Ibtu Rudiana dan saksi kunci lainnya, AF. Pengakuan palsu itulah yang kemudian menjerat 8 terpidana kasus Vina ke penjara. Dede menyebut, dihantui rasa bersalah selama 8 tahun terakhir. Ia mengaku terpaksa mengikuti perintah Ibtu Rudiana dan AF untuk memberi kesaksian palsu lantaran tidak mengerti soal hukum. Dede mengatakan, kala itu AF mengajaknya untuk menjadi saksi kasus tewasnya Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki. Ia yang tidak mengetahui apapun terkait peristiwa itu sempat diberi arahan oleh Ibtu Rudiana dan AF. Setibanya di kantor polisi, Dede langsung menjalani BAP. Saat itu, Dede diminta mengatakan melihat detik-detik pembunuhan Vina dan Eki. Semua kesaksian Dede di BAP sudah sesuai dengan arahan Ibtu Rudiana. Ia mengaku di BAP selama 1,5 jam. Semenjak memberi kesaksian palsu itu, Dede terus dihantui rasa bersalah. Terlebih, ada sejumlah orang tak bersalah yang masuk penjara akibat kesaksian palsunya itu. Dede mengaku bingung dan ketakutan atas apa yang dia perbuat di masa lalu. Tak tahan dengan penderitaan tersebut, Dede akhirnya memberanikan diri untuk berbicara di hadapan publik. Ia mengaku sudah siap menerima semua konsekuensi atas keputusannya tersebut. Termasuk, jika ia harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Dua sosok, AF dan Ibtu Rudiana, ayah Eki diduga kuat membuat skenario kejadian yang akhirnya membuat 8 orang yang tak bersalah dihukum. Pria bernama Dede tahun 2016 yang diminta kesaksiannya memberikan keterangan mengejutkan. Ia mengaku dipaksa Ibtu Rudiana dan AF menceritakan skenario kejadian yang telah disusun ayah Eki itu. Cerita skenario inilah yang membuat 8 orang yang saat itu masih remaja yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, dan Saka Tatal divonis penjara seumur hidup dan 8 tahun penjara. Dede mengatakan, tidak tahu sama sekali peristiwa itu. Awalnya Dede mau mengantar AF ke Polres karena AF tidak tahu jalan di Cirebon karena AF perantau. Dede bertanya untuk apa AF ke Polres dan dijawab jadi saksi lantaran anaknya Rudiana meninggal. Dede yang tidak tahu apa-apa pun diminta untuk ikut-ikut saja. Dede mengatakan AF dan Rudiana sudah saling bicara satu sama lain. Kesaksiannya 8 tahun lalu, kata dia adalah skenario yang sudah disusun Ibtu Rudiana. Dede mengaku tidak mau memberikan kesaksian palsu tapi takut menolak. Dede lantas menanyakan apakahnya sebuah pengarahan. Mendengar pengakuan mengejutkan Dede, Deddy Mulyadi sempat tak percaya. Viral tuduhan baru dari Dede terhadap Pak Polisi Rudiana. Saya sebagai pengacara dari almarhum keluarga Vina, kalau Pak Rudiana memang merasa tidak benar tuduhan tersebut, segera buat laporan polisi karena tuduhan tersebut sangat fundamental, sangat vital terhadap kasus kematian almarhum Vina. Okay? Tuduhan baru-baru ini dari Dede kepada Rudiana sangat vital terhadap kasus keseluruhan. Okay? Kalau itu benar, berarti Anda tahu jawabannya. Maka Pak Rudiana yang selama ini menjauh dari Hotman Paris, segera buat laporan polisi kalau Anda merasa tuduhan tersebut tidak benar. Jaga kehormatan seragam yang kau pakai. Jaga kehormatan institusimu. Inilah saatnya Anda harus bersuara. You kan polisi. Kamu kan polisi. Kamu sudah dituduh tuduhan yang sangat kejam, ya. Lihat tuh, sudah viral di mana-mana, oke? Pak Rudiana, kita tunggu apa tindakan kamu kalau benar kamu seorang abdi negara. Dede, 30, belak-belakan ke Deddy Mulyadi bahwa dirinya memberikan kesaksian palsu terkait kasus Vina pada 2016 silam. Dede melakukan itu karena mengikuti ajakan AF saat itu.
Namun, ketika ditanya alasannya, Aep mengaku ke Dede memiliki dendam terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Dede mulanya mengaku jika satu pekerjaan dengan Aep di tempat cuci steam Dayah Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam. Dede saat itu mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu. Dede diminta bersaksi melihat ke-8 terpidana kasus Viba menyerang dan melempari Vina dan Eki yang tengah melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Keaksian itu pun menjerat 8 orang di penjara karena vonis melakukan pembunuhan berencana Vina dan Eki. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Saya diarahin, diminta jadi saksi sama Aep dan Pak Rudiana, ungkap Dede. Cuma saya sudah di dalam, saya bisa apa? Cuma saya bingung, saya takut. Saya kan istilahnya gak ngerti hukum Pak. Itu makanya saya ungkapin di sini, ujar Dede. Kemudian Dede menyebut jika langsung di BAP. Saat BAP, Dede tentunya mengatakan sesuai dengan skenario dari Ibtu Rudiana. Ia mengaku di BAP selama 1 jam setengah. Keesokan harinya seusai BAP, Dede yang bertemu Aep langsung menanyakan hal ini. Selanjutnya, Dede menyebut jika Aep dendam dan menyeretnya kepada kesaksian palsu. Seingat saya, dia juga pernah bilang kesal. Saya juga kesal, orang-orang itu yang pernah mukulin saya, kata Dede menirukan penjelasan Aep kala itu. Setelah sekian lama kasus Vina Cirebon ini heboh menjadi perbincangan, akhirnya teman saksi Aep, saksi Dede muncul ke publik. Dia ini diketahui menyampaikan kesaksian yang sejalan dengan saksi Aep yang kesaksiannya diragukan banyak pihak. Saat Aep menghilang entah kemana, Dede teman Aep akhirnya muncul dan memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dede mengaku tak tahu menahu soal kejadian tewasnya Vina dan Eki. Namun suatu malam, Aep teman kerjanya di tempat cuci steam itu memintanya untuk diantar ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, Dede kaget karena malah disuruh menjadi saksi kasus tewasnya Vina dan Eki. Sebelum masuk ke ruang penyidik, Dede mendapat arahan dari Aep dan Rudiana yang ditemui di Polsek. Atas kejadian ini, Dede menyesal dan sempat mengeluh kepada Aep. Setelah sekian lama merasa dihantui kesalahan yang diperbuat, kata Dede, kini dia memberanikan diri mengatakan sebenarnya soal kesaksiannya di kasus Vina Cirebon 2016 silam menjebloskan 8 orang ke penjara.